Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik yaitu Lord Jesse Lingard yang dikabarkan siap berjuang di skuad utama Manchester United pada musim depan. Terus ada juga berita dari Lord Martin Braithwaite yang siap pergi dari Barcelona dan sudah diincar oleh klub Premier League. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Manchester United yang siap mendatangkan Rafael Varane juga ditawarkan Vinicius Junior. Sementara itu, Harry Kane yang ngebet pindah mangkir dari sesi latihan Tottenham Hotspur. Sampai saat ini, Manchester United masih berusaha untuk mendatangkan bek tengah Real Madrid yakni Rafael Varane. Setan Merah dikabarkan terus melakukan negosiasi dengan El Real. Sementara itu, The Red Devil justru ditawari pemain Real Madrid lainnya. Dilansir dari media Mirror, Setan Merah juga ditawari winger andalan El Real yakni Vinicius. Rencananya Vinicius akan dilepaskan bersama Varane. Alasannya karena El Real butuh dana besar untuk memboyong Kylian Mbappe. Tetapi sayang Manchester United nggak berminat untuk mendatangkan Vinicius. Striker Tottenham Hotspur Harry Kane dilaporkan menolak untuk kembali ke sesi latihan tim. Kabarnya penyerang timnas Inggris ini ingin segera angkat koper dari Tottenham Stadium. Bersumber dari The Telegraph, Kane akan hengkang ke Manchester City. Media itu mengatakan kalau Kane bakal didatangkan secara permanen. Dalam jumpa persnya, pelatih anyar Tottenham Hotspur Nuno Espirito Santo menegaskan kalau Kane masih berstatus sebagai pemain dari Tottenham. Masih di sepak bola Inggris, Arsenal selangkah lagi mendapatkan pemain Brighton yakni Ben White. Akan tetapi Arsenal menyerah dalam perburuan Houssem Aouar. Terbaru skuad The Gunners kembali gagal meraih kemenangan dalam laga uji cobanya. Arsenal dikabarkan segera kedatangan amunisi baru di musim panas ini. Kabarnya mereka akan mendatangkan bek tengah Brighton yakni Ben White. Kabar ini juga diperkuat oleh jurnalis sepak bola kenamaan yakni Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio, Ben White sudah sepakat untuk merapat ke Stadion Emirates. Fabrizio juga mengatakan kalau Ben White diboyong dari Brighton dengan mahar 59 juta euro. Nantinya Ben White akan menandatangani kontrak sampai tahun 2026. Arsenal dikabarkan mundur dalam perburuan bintang Olympique Lyon Houssem Aouar. Kabarnya Aouar dipatok dengan harga yang terlalu tinggi. Sebelumnya, The Gunners sudah mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro. Tetapi sayang tawaran tersebut ditolak oleh manajemen dari Olympique Lyon. Klub yang bermarkas di Stadion Emirates ini enggan menaikkan nilai tawaran mereka. Oleh karena itu Arsenal dipastikan mundur dalam perburuan gelandang asal Prancis tersebut. Pada hari Sabtu kemarin, Arsenal kembali melanjutkan laga uji coba mereka melawan klub Skotlandia lainnya yakni Rangers. Dalam laga itu, Arsenal kembali gagal meraih kemenangan. Mereka ditahan imbang oleh Rangers dengan skor 2-2. Baru berjalan 14 menit pertandingan, gawang Arsenal sudah kebobolan melalui gol dari Leon Balogun. 9 menit berselang, Arsenal baru bisa membalasnya melalui Nuno Tavares. Di menit ke-75, giliran Cedric Itten yang menjebol gawang skuad The Gunners. Beruntung Edin Nketiah mampu menyamakan kedudukan 7 menit sebelum pertandingan usai. Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Inter Milan pada ajang Piala Florida. Kiper Argentina Emiliano Martinez tampil apik pada perhelatan Copa America kemarin. Dari seluruh pertandingan tersebut, Martinez cuma kebobolan 2 gol saja. Sebelum bergabung ke Aston Villa, Martinez pernah memperkuat klub asal kota London, Arsenal. Tetapi sayang Martinez cuma bertahan selama 1 musim saja. Martinez mengungkapkan alasan mengapa dia meninggalkan Arsenal. Katanya dia mengaku ingin fokus membela timnas Argentina agar bisa membantu Messi memenangkan trofi Copa America. Hasilnya Martinez benar-benar tampil apik di Copa America kemarin. Martinez bahkan meraih clean sheet pada laga final melawan Brazil. Berpindah ke sepak bola Italia, Juventus dikabarkan ingin pinjam Gabriel Jesus dari Manchester City. Selain itu, Bianconeri juga berbahagia setelah Cristiano Ronaldo memilih untuk bertahan. Sementara itu terdapat bocoran jersey tandang Juventus yang beredar. Simak berikut ini. Dilansir dari Calcio Mercato, Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan penyerang Manchester City, Gabriel Jesus. Bianconeri ingin meminjam Jesus dengan opsi pembelian di akhir musim.
Alasannya karena Juventus nggak sanggup untuk menebusnya secara langsung. Jesus sendiri mempunyai nilai pasar sebesar 60 juta euro. Pada musim kemarin, Jesus mencatatkan 43 pertandingan dengan menyumbangkan 14 gol serta 4 assist. Masa depan Cristiano Ronaldo akhirnya menemui titik terang. Kabarnya mega bintang Portugal ini sudah memutuskan akan bertahan di Juventus. Nantinya Ronaldo akan menandatangani perpanjangan kontrak sampai 1 tahun ke depan. Sebelumnya Ronaldo memang dirumorkan bakal angkat koper dari kota Turin. Alasannya karena Ronaldo gagal memberikan performa yang terbaik. Selain gagal mempertahankan gelar juara Serie A, mereka juga nyaris terdepang dari zona Champions League. Media Footy Headlines memberikan bocoran terkait jersey tandang Juventus untuk musim 2021-2022. Jersey tandang ini didominasi oleh warna dasar hitam. Selain itu, pada bagian depan ada sedikit tambahan garis berwarna-warni. Rencananya jersey tandang ini bakal digunakan di pekan pertama Serie A melawan Udinese. Masih di Italia ada Olivier Giroud yang resmi berseragam AC Milan pada musim depan. Selain Giroud ada juga Brahim Diaz yang juga sedang menjalani tes medis bersama Rossoneri. Spekulasi masa depan Olivier Giroud sudah menemui titik terang. Pada hari Sabtu kemarin, AC Milan resmi memperkenalkan Giroud sebagai rekrutan anyar mereka. Kabar perekrutan Giroud juga mereka sampaikan di Instagram resmi klub. Nantinya Giroud akan menggunakan nomor punggung 9 yang sudah menjadi nomor keramat di skuad Rossoneri. Giroud diboyong dari Chelsea dengan mahar sebesar 1 juta euro. Selain itu, penyerang timnas Prancis ini akan menandatangani kontrak di San Siro sampai 2 tahun ke depan. Setelah resmi mendatangkan Olivier Giroud, AC Milan seakan belum puas. Kabarnya mereka akan mendatangkan 1 pemain lagi pada musim panas ini. Kabarnya gelandang serang Real Madrid Brahim Diaz akan merapat ke San Siro dalam waktu dekat. Kabar ini juga diperkuat oleh salah satu jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano. Fabrizio mengatakan kalau Brahim Diaz sedang menjalani tes medis di AC Milan. Kabarnya Diaz akan dipinjamkan dari Real Madrid selama 1 musim ke depan. Bersumber dari Football Italia, Federasi Sepak Bola Italia resmi melarang wasit Federico Lapena dan Fabrizio Pasqua untuk memimpin pertandingan. Keduanya mendapatkan larangan memimpin pertandingan selama 13 bulan dan 16 bulan. Sebelumnya, kedua wasit tersebut diduga melakukan tindak pemalsuan data. Audit internal Asosiasi Wasit Italia menemukan kedua wasit tersebut terlibat dalam pembuatan kwitansi palsu. Berita selanjutnya, Gianluigi Donnarumma merayakan kemenangan Italia dengan membuat tato Piala Euro di lengan kirinya. Berikutnya ada Bruno Fernandes yang akan berlatih di Boavista dalam masa liburannya di Portugal. Sementara itu, Fabio Cannavaro mengunggulkan Messi dalam perebutan Ballon d'Or musim ini. Setelah resmi membawa Italia sebagai juara Piala Euro, Gianluigi Donnarumma mengekspresikannya dengan membuat tato. Tato tersebut juga berbentuk trofi Piala Euro. Tato tersebut dipamerkan Donnarumma melalui Instagram pribadinya. Tato yang dibuat pada bagian lengan kiri ini merupakan bentuk kebahagiaan Donnarumma setelah sukses membawa Italia juara. Keberhasilan Italia juga nggak terlepas dari penampilan apik dari Donnarumma. Pada laga final melawan Inggris, Donnarumma berhasil menggagalkan penalti Jadon Sancho dan Bukayo Saka. Legenda timnas Brazil Ronaldinho memberikan pendapat kepada bintang muda PSG Kylian Mbappe. Dalam 1,5 dekade terakhir, performa Mbappe memang cukup cemerlang. Di usianya yang masih sangat muda, Mbappe sudah memenangi 10 trofi domestik bersama skuad Parisiens. Oleh karena itu, Ronaldinho membandingkannya dengan Ronaldo Nazario. Dilansir dari France Football, Ronaldinho mengatakan kalau Mbappe punya kemampuan dengan Ronaldo. Ronaldinho juga mengatakan kalau Mbappe punya kemampuan untuk meraih Ballon d'Or. Gelandang serang Manchester United Bruno Fernandes dikabarkan sedang berada di negara Portugal. Kabarnya Bruno akan bergabung ke Boavista untuk sementara waktu. Nantinya Bruno akan ikut ke dalam sesi latihan Boavista. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kebugarannya. Sebelumnya, Ole Gunnar Solskjaer memberikan libur panjang kepada Bruno.
Hal ini diberikan karena Bruno sudah menjalani laga yang melelahkan di Piala Euro 2020. Nantinya setelah liburan berakhir, Bruno akan kembali masuk ke dalam skuad Setan Merah. Legenda timnas Italia Fabio Cannavaro menjagokan Lionel Messi untuk bisa mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Menurut Cannavaro, kualitas Messi sudah nggak diragukan lagi. Messi berhasil membawa Argentina menjuarai trofi Copa America. Trofi ini begitu krusial mengingat jadi trofi pertama Messi bersama skuad La Albiceleste. Bersumber dari Football Italia, Cannavaro mengatakan kalau pemain nomor 1 di dunia saat ini adalah Lionel Messi. Alasannya karena Messi menjadi aktor utama di balik keberhasilan Argentina. Berita terakhir, FIFA merancang 5 aturan baru yang akan segera diuji pada turnamen U19. Berikutnya ada kabar dari Fenerbahce yang akan membangun patung lilin Mesut Ozil. Sementara dua Lord yakni Lingard dan Braithwaite siap tampil hebat pada musim depan. Federasi Sepak Bola Dunia atau yang biasa disebut FIFA berencana mengubah peraturan pertandingan. Kabarnya ada 5 rencana baru yang sudah disiapkan. Bersumber dari Mundo Deportivo, aturan baru ini bakal diuji dalam turnamen U19. Turnamen tersebut diikuti oleh 4 klub Eropa yakni PSV Eindhoven, RB Leipzig, AZ Alkmaar, dan Club Brugge. 5 aturan yang direncanakan tersebut adalah waktu pertandingan setiap babak selama 30 menit dan waktu permainan berhenti ketika bola sudah keluar dari lapangan. Berikutnya nggak ada batasan pergantian pemain, lemparan ke dalam diganti menjadi tendangan ke dalam, dan yang terakhir pemain yang terkena kartu kuning harus keluar selama 5 menit. Klub asal Turki Fenerbahce dikabarkan membuat patung lilin Mesut Ozil. Nantinya patung tersebut akan dipajang di Museum Madame Tussauds, kota Istanbul. Patung lilin baru Ozil nantinya akan dibuat dengan berseragam Fenerbahce. Selain membuat patung lilin Ozil yang baru, mereka juga memindahkan patung lilin Ozil yang berada di kota Berlin. Nantinya patung lilin tersebut akan dipajang bersamaan. Ozil sendiri sudah menetap di Turki dan akan memperkuat Fenerbahce. Sebelumnya, Ozil dijadikan cadangan abadi oleh Arsenal. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyatakan kalau Jesse Lingard masuk ke dalam skuad utama di musim depan. Sebelumnya Lingard dipinjamkan ke West Ham selama 4 bulan. Lingard sendiri sudah diturunkan di laga uji coba melawan Derby County. Oleh sebab itu, Lingard menyatakan siap berjuang membela Manchester United pada musim depan. Pada laga uji coba kemarin, Lingard menunjukkan permainan yang luar biasa. Dia hampir mencetak gol pada menit ke-74, tetapi sayang sepakan kencangnya membentur mistar gawang dan gagal berbuah gol. Penyerang andalan Barcelona Lord Martin Braithwaite dikabarkan bersedia untuk dijual Barcelona pada musim panas ini. Braithwaite sendiri masuk ke dalam daftar penjualan Blaugrana. Kabarnya harga jual sang Lord meningkat tajam. Alasannya karena Braithwaite tampil apik di perhelatan Piala Euro 2020. Sementara itu sudah ada beberapa klub yang menginginkan jasa sang Lord. Bersumber dari Mundo Deportivo, Brighton disebut serius untuk memboyong Braithwaite. Kabarnya Brighton sudah menyiapkan dana sekitar 15 juta euro. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komentar kamu. Yang pertama ini dari Kuat FGD Football. Kak, doain agar jadi pemain bola, amin. Semangat terus latihannya dan jangan lupa berdoa ya untuk Kuat FGD Football. Terus kita lanjut lagi dari Doni Aska. Kak, Rizka Dila cantik banget, makasih. Kakak orang penajam kah? Dikit lagi bener sih. Ada yang bisa tebak gak aku orang mana? Komen di bawah ya guys, sampai jumpa.